Jadi bisa 21 orang dalam satu episode. Tantangan itu ya di situ, gimana cara ngeramu ceritanya. Nah, kau ini beneran apa settingan? Pak, saya pengen nikah tahun ini. Gitu. Oke, silakan, good. Kalau gue tinggalin ini, kasihan ini kru segala macem gitu kan. Karena kalau dia misalkan dia minta off, berarti ya mungkin akan bubar gitu loh JWB2-nya. Karena kan dia PU-nya kan. Kalau lamaran ini berapa hari ini nanti gue masih bisa akalin lah. Tapi ketika nanti dia resepsi, belum lagi bulan madu kan? Tantangan yang paling berat sendiri buat JWB itu apa, Pak? Buat JWB ini adalah tantangannya pertama pasti masa kita nih pemain kita kan banyak banget. Tantangannya itu pemainnya banyak, pemain regulernya ya. Pemain reguler itu banyak, udah 16 orang. Regulernya 16 orang. Karakter. Udah gitu tiap episode kita kan ada episodik kan? Iya, episodik. 4 sampai 5 karakter tuh. Jadi bisa 21 orang dalam satu episode. Tantangan itu ya di situ, gimana cara ngeramu ceritanya gitu loh. Itu yang wah itu selalu persoalan kita banget tuh. Udah gitu kalau kita nggak jago-jago ngeramunya, ujung-ujungnya nanti beberapa karakter yang reguler itu nyambung ke episodik yang apa scene-nya nyambung gitu, dan susah ngerjain itu, tim lain nganggur. Nah jadi plotnya kebanyakan ngadu gitu loh, grouping gitu loh, grouping dan ngumpul kan, jadi tim ini nunggu. Nah itu jadi tantangannya salah satunya itu gimana caranya kita maininnya enak gitu loh alurnya, jadi biar semuanya bisa cepet syuting dan ceritanya enak gitu loh. Itu sih tantangan. Pertamanya itu pemainnya banyak banget dan kita ngaturnya tuh repot. Belum lagi tantangan cerita ya sekarang kan macem-macem lah PR. Nah Pak, sekarang ini kan lagi rame nih, ada kabar bahagia kan tanggal 13 ini. Lamaran ya. Lamaran. Iya kan. Alhamdulillah. Lu sendiri ngeliatnya gimana Pak? Iya, gue sih alhamdulillah banget ya. Maksudnya akhirnya gitu kan mereka ini bisa sampai ke tahap kayak begini gitu loh. Dulu kan banyak yang ini mereka kan settingan. Dulu kan apa-apa bilangnya settingan, itu mah Leslar cuman buat pansos aja, mereka masing-masing dibayar lah, apalah gitu kan. Dan gue sebagai orang yang cukup tahu dari dulu gitu loh, maksudnya dari 2 bulan mereka ketemu gitu kan, gue udah mulai masuk tuh yang ngevlog tuh. Dari situ gue langsung tanya sama Bilar, kau ini beneran apa settingan? Gue inget banget di rumahnya tuh di Cibubur masih ya. Cibubur ya. Terus karena gue kira juga settingan. Awal-awal tuh gue kira juga settingan, apa nih anaknya gitu kan. Gue tanya terus dia langsung lihat muka gue, dia bilang, Pak, saya beneran Pak, beneran serius. Iya beneran saya Lesti. Oke, gue bilang lanjutin, Bismillah. Karena niat lu udah bagus, beneran dari awal, nggak niat settingan. Enggak Pak, saya beneran gitu. Tapi banyak orang yang bilangnya settingan, ya saya diemin aja. Saya nggak konfirmasi, saya nggak ngapa-ngapa, saya diem aja. Yang jelas saya ngejalanin beneran. Nah, jadi di situ gue udah tahu, ini beneran ya anak. Ya udah, kesininya kalau orang-orang bilang settingan, gue ketawa aja dalam hati gue. Ya gue tau lah yang mana yang benar gitu loh. Dan gue tahu dari orangnya langsung gitu. Jadi ketika akhirnya kesini-sini terus serius segala macam, waktu itu juga dia bilang, Pak, saya pengen nikah tahun ini. Gitu. Oke, silakan, good, bagus. Emang niatnya begitu, ya udah segerakan, gue bilang. Kalau emang udah memang she is the one gitu kan, dia yang terbaik, ya udahlah sikat. Dan ketika dia bilang udah fix lamaran tanggal sekian, ya senang lah gua. Ya udahlah, bagus, alhamdulillah. Jadi ya the next couple lagi lah setelah Raffi Gigi gitu kan. Inilah si pasangan fenomenal ini akhirnya menikah, nyatu, dan akan seru gitu loh nantinya melihat kehidupan mereka. Terus ada juniornya nanti, insya Allah kan seru lah itu. Masih panjang lah. Tapi lu pernah nyangka gak sih Pak? Lu kan kenal Bilo udah lama sama kayak gue, di balik kekonyolannya dia, di balik kocakannya dia. Lu pernah nyangka gak dia bisa seserius itu? Enggak sih.
Iya memang, ya itu benar. Gak nyangka sih karena ya Bilar gitu kan, begajulan gitu kan, bercanda mulu gitu. Tapi ya akhirnya dia bisa serius dengan si sosok si Dede gitu loh. Dan itu keren sih dia bisa begitu. Dan ya hebat, Dedenya juga bisa bikin Bilar kayak begitu gitu loh. Iya, benar. Hebat sih si Dede. Tapi kalau kita rewind lagi ke belakang awal ketemu dia, gue ketemu dia pertama kali dia diajak main sama lu Toba Boy, futsal. Iya, kita masih di Kuningan. Iya, Kuningan. Iya kan? Iya. Dia juga di situ pertama kali ketemu di zaman futsal itu. Iya, dia diajak siapa sih dulu? Nggak tahu gue Kan tiba-tiba ada dia. Iya, iya. Iya, ada dia. Iya, benar di situ. Awal-awal dia itu kan, awal-awal dia main tuh jago banget nih orangnya gitu kan, masih berapa sih? Bener masih 19 ya? Iya, 20 lah ya. Masih main sama zaman dulu ini. Di situ juga aku pertama kali kenalnya, siapa sih ini? Kata si anak-anak Bobby itu pemain ini. Oke lah tuh. Badannya masih bagus. Iya, Six-pack kan? Six-pack. Tiap dia buka baju, wih gokil Bilar nih, badannya keren banget, kering banget gitu. Iya, kan. kering dulu baru. Tapi kan dan dulu tidak pernah, ya itu kenalnya udah lama, tapi dia tidak pernah main di Tobali. Iya. Oh iya, dia nggak pernah main di Tobali. Adi pernah. Dia nggak pernah. Dia selalu aja setiap di calling urusan inilah, RCTI lah, apalah. Sampai males gue, sampai sebel sendiri gue. Kadang kan dia sering bercanda, bapak nih saya nggak pernah di calling Tobali. Udah lah, gue nggak akan mau ngoling dulu lagi. Setiap di calling nggak bisa, dia ketawa-tawa. Jangan gitu loh Pak. Ya akhirnya sekarang jadi pemain tetap. Kan? Jadi pemain tetap. Setelah berapa tahun kemudian gitu loh. Ya itulah, kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak tahu jalannya seperti itu ya. Ternyata baru sekarang gue bisa pakai dia gitu loh. Di saat malah dia lagi ngetop gitu kan. Kalau dulu gue pakai dia kan, ya elah Bilar siapa sih gitu kan. Cuman Bilar ya gitu. Kalau sekarang ya gitulah Lar. Keren kau Lar gitu. Nah sekarang kan Bilar ini kan memang lagi menjadi sentralnya di JWB ya Pak, ya kan. Nah dengan keadaan seperti ini, apakah ada pengurangan scene atau apa yang dapat kembali lakukan? Iya pasti ada. Karena kalau kita paksain dia banyak banget scene-nya dalam satu episode, gak kejar. Gak kejar, ujung-ujungnya nanti berantakan di timnya, produksinya gitu. Pasti gede-gedebuk, wah kacau deh, ujung-ujungnya pulang siang, bukan pulang pagi lagi. Jadi akhirnya kita batasin memang. Kita bikin scene penting, tapi kita nggak bikin scene yang nggak penting, cuman menambah-nambahin durasi gitu, nggak. Kita emang scene Iqbal, scene yang penting. Tetap ada scene action, dia fighting, dia suka juga kan. Scene fighting itu dia suka banget, jadi tetap ada. Tapi nggak sebanyak Haris sama Adi lah gitu. Oh, limpahannya ke mereka lah ya. Ya, tetap. Tapi nih pada saat nanti mereka menikah itu ada omongan nggak kalau misalkan si Bilarnya akan off dulu atau gimana gitu? Oh, nggak ada sih. Nggak ada ya, makanya sampai hari ini sih tetap masih senang syuting ya, tetap karena JWB 2 ini bagi dia udah kayak keluarga kali ya, karena kita udah mau masuk ke bulan ke-5 lah barengan di lokasi gitu kan, pasti ada rasa lah pasti kan si Bilarnya juga, karena kan pasti dia mungkin mikir kalau gue tinggalin ini kasihan ini kru segala macem gitu kan, karena kalau dia misalkan dia minta off berarti ya mungkin akan bubar gitu loh JWB 2-nya, karena kan dia PU-nya kan, dia peran utamanya gitu loh. Jadi so far sih nggak ada, paling cuma ada izin ketika itu yang akan bikin gue pusing nanti ketika dia nikahnya ya. Kalau lamaran ini berapa hari ini nanti gue masih bisa akalin lah, tapi ketika nanti dia resepsi, belum lagi bulan madu kan pasti panjang tuh kosongnya tuh. Nah itu gue akan pusing tuh ngadepinnya gimana tuh. We'll see lah gimana nantinya. Tapi yang jelas dia sih tetap ada lah, selagi slotnya masih ada. Iya, sampai sekarang sih dia masih terus ada di JWB gitu loh. Nah Pak, terakhir Pak, harapan Pak Ferry sendiri untuk JWB ke depannya tuh apa sih? Harapannya tetap gimana caranya ini PR buat terus ngembangin ceritanya. Itu udah karena kita berharap bisa masuk di 10 besar gitu loh. Kita itu target kita lah, harapan kita bisa masuk di 10 besar. Nggak muluk-muluk ya Pak? Nggak muluk-muluk, cuma 10 aja. Sekarang nih kita cuma bisa di 18, tadi 20, masih di 20 besar gitu loh. Harapannya bisa masuk di 10 besar aja dulu. Agak sedikit tenang lah kita lah, lebih seru lagi itu perangnya gitu loh. Itu doang, kita nggak berharap di 5 besar, nggak lah.
kita masih realistis lah karena kiri kanan lagi gila-gilaan perangnya, karena memang mata lagi ke sana semua gitu loh. Kita nggak bisa mengalihkan dengan ayo masuk ke nonton, kita nggak bisa karena memang lagi eranya ke sana. Jadi ya kita cuma pengen 10 besar aja dapat. Itu sih harapannya, tentu saja dengan berbagai macam usaha yang harus kita lakuin ya di tim kreatif segala macam, memperbaiki pemain-pemain episodiknya lagi, gimana caranya tiap episode bintang-bintang papan atas lah yang pernah di JWB lah, karena sekarang hampir semua pemain kelas A pasti udah pernah di JWB gitu loh. Pasti semua pernah nyobain. Itu sih harapannya, dan semoga penontonnya makin lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa menembus 10 besar lah Pak ke depannya. Amin. Dan semoga nanti saya di calling nih di JWB. Pasti. Tapi abis ini di infoin nih si bos-bos itu. Bos Andoko si Jambul. Pak Ferry, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Semoga banyak terus waktunya. Udah berapa sekarang Subscriber? 14. Gila, cepet banget. Ntar lagi 1,5 nembus 2 deh. Amin. Oke sobat, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.